Hai guys, welcome to my channel. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah support aku, support channel ini. Entah itu dari yang like, komen, dan juga yang subscribe. Dan bagi kalian yang udah kasih semangat ke aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan aku juga berdoa semoga kalian diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam setiap urusan kalian ya guys. Amin. Oke guys, seperti yang ada di judul, kali ini kita akan membahas mengenai badut pembunuh. Ya, badut pembunuh ini bernama asli John Wayne Gacy. Ia ini dikenal sebagai badut pembunuh karena kegemarannya membuat pesta untuk teman, tetangga, dan juga menghibur anak-anak dengan menggunakan kostum sebagai badut pogo. Namun guys, siapa yang menyangka? Di balik kostumnya yang lucu, menghibur, dan juga memberikan kesan ramah kepada anak-anak ini, tapi justru di balik itu semua, ia ini dengan tega menghabisi 33 nyawa anak laki-laki, dan tidak hanya membunuh saja guys, melainkan juga melakukan tindakan seksual kepada para korbannya guys. Korban-korban itu ada yang dikubur di bawah basement rumahnya, ada juga yang ditenggelamkan di sungai, dan juga beberapa ada juga yang dikuburkan di rumah lainnya. Gimana guys, apakah kalian penasaran dengan cerita selanjutnya? So, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. John Wayne Gacy, atau yang biasa kita sebut dengan badut pembunuh. Ia ini lahir di Chicago dari pasangan John Stanley Gacy dan juga Marion Elaine Robinson. Dia ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, ayahnya nih, John Stanley Gacy ini merupakan sosok figur ayah yang sangat kasar. Dia juga melakukan perbuatan kasar, tidak hanya terhadap istrinya, melainkan juga kepada anak-anaknya. Tidak hanya kasar guys, dia juga seorang pemabuk berat. Gacy sendiri ini sering sekali mendapat perlakuan kasar dari sang ayahnya. Ia sering dipukuli menggunakan sabuk kulit milik ayahnya setiap kesalahan yang ia lakukan. Tidak hanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayahnya, melainkan ayah ini juga sering berkata kasar dan juga mengejek si Gacy ini. Seperti melontarkan kata-kata bodoh, anak manja, banci, dan lain sebagainya. Hingga pernah ada suatu kejadian ketika usianya si Gacy ini menginjak 11 tahun. Di saat itu si Gacy ini dipukul oleh ayahnya menggunakan bangku lipat. Dia menyebabkan dia ini mengalami pendarahan otak. Nah, hal ini diketahui ketika usianya ini menginjak 16 tahun, di mana waktu itu si Gacy ini sering sekali mengalami pingsan. Sang ayahnya nih mengatakan bahwa sebenarnya si Gacy ini hanya berpura-pura gitu loh, kayak cuma buat menarik simpati. Tapi dokter mengatakan lain. Dokter mengatakan sebenarnya di otaknya Gacy ini mengalami pendarahan dan akhirnya memberikan resep untuk melarutkan gumpalan darah tersebut. Pada tahun 1966, si Gacy ini ditawari oleh mertuanya untuk mengelola 3 restoran KFC di Waterloo. Tentu guys, dengan pendapatan yang sangat menggiurkan kala itu. Sehingga setelah si Gacy ini menyelesaikan pendidikan manajerialnya, di tahun yang sama, dia beserta istrinya pindah ke Waterloo. Di Waterloo, Gacy bergabung dengan cabang lokal di Jaycees. Waktu itu ia menawarkan dirinya sendiri untuk memperpanjang jam kerjanya lebih dari 12-14 jam sehari. Jadi kayak loyalitas tanpa batas lah gitu. Dan guys, meskipun dia dikenal sebagai orang yang ambisius dan juga pembual oleh rekan-rekan kerjanya, namun di beberapa kesempatan di acara penggalangan dana, si Gacy ini ternyata sangat dihormati oleh para rekan kerjanya. Hingga pada tahun 1967, si Gacy ini dinobatkan menjadi wakil presiden luar biasa dari Waterloo Jaycees. Dan di tahun yang sama, Gacy ini juga menjabat sebagai dewan direksi dari Waterloo Jaycees. Istri Gacy melahirkan 2 orang putra. Yang pertama diberikan nama Michael yang lahir pada bulan Februari tahun 1966 dan seorang putri yang lahir pada bulan Maret 1967 yang diberikan nama Christine. Gacy sendiri mengisahkan bahwa periode kehidupannya saat itu merupakan periode kehidupan yang sangat sempurna. Ia juga mengatakan bahwa di waktu itu, ia akhirnya mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang memang sudah lama ia nantikan. Jadi pada suatu kesempatan, tepatnya di bulan Juli 1966, kedua orang tuanya si Gacy ini mendatangi tempat tinggal Gacy bersama istrinya. Di sana dikatakan bahwa ayahnya ini meminta maaf kepada si Gacy atas perlakuan kasarnya yang pernah ia lakukan ketika saat Gacy ini masih kecil. Dan ia juga mengatakan sebuah kalimat yang sudah lama dinantikan oleh si Gacy ini. Kalimat itu adalah, "Nak, aku sudah salah menilaimu." Namun guys,
Di waktu ini ada juga kehidupan kelamnya si Gacy ini. Sisi kehidupan kelam di Waterloo yang memang sama sekali tidak terlihat, meliputi pelacuran, pornografi, narkoba, hingga bahkan bertukar istri. Dan pada saat itu, si Gacy terlibat dalam semua kegiatan tersebut, guys. Ia bahkan secara teratur menipu istrinya sendiri bersama dengan para PSK setempat. Bahkan dikatakan juga dia membuat klub di bawah rumahnya dan juga mengizinkan para karyawan laki-lakinya untuk bermabuk-mabukan di sana serta bermain biliar. Walaupun di restoran yang dikelola oleh Gacy ini, Gacy memperkerjakan karyawan laki-laki dan juga perempuan, namun Gacy ini hanya bersosialisasi kepada karyawan laki-laki saja, guys. Banyak dari karyawan laki-laki ini yang diberikan minuman dan dibuat mabuk sebelum si Gacy ini melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Dan ketika si Gacy ini menerima penolakan dari sang korban, ia akan berdalih atau ia akan berkilah bahwa ia ini hanya bercanda, atau dia akan mengatakan bahwa sebenarnya saat itu dia hanya mengetes moral mereka aja. Jadi kayak pinter banget gitu loh modusnya. Pada tahun 1967, Gacy melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan laki-laki dari restoran yang ia kelola. Gacy yang membuka klub malam di lantai bawah rumahnya, di mana ia mengizinkan para karyawan laki-laki untuk minum alkohol sebelum dia melakukan pelecehan seksual kepada mereka. Hingga pada bulan Maret 1968, dua pemuda menuduhnya melakukan penyerangan seksual terhadap mereka. Di saat itu si Gacy ini merasa bahwa dirinya nggak bersalah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pada bulan Agustus di tahun yang sama, si Gacy ini menyewa seorang pemuda lain untuk menyerang salah satu penuduh tersebut. Jadi kayak untuk mencegah anak tersebut atau salah satu dari penuduh tersebut bersaksi untuk melawan si Gacy ini. Pemuda bayaran tersebut akhirnya ditangkap oleh polisi dan mengaku bahwa sebenarnya dia ini dibayar dan juga disewa oleh si Gacy untuk melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya si Gacy ini ditangkaplah polisi dan dibuktikan bersalah atas tuduhan tindakan sodomi dan dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Namun tepatnya pada tanggal 18 Juni 1970, si Gacy ini akhirnya dibebaskan karena dianggap berperilaku baik. Pada akhir tahun 1975, Gacy ini menciptakan karakter Pogo si badut. Dia merancang sendiri kostumnya dan juga belajar merias diri agar terlihat sebagaimana mestinya terlihat menjadi seorang badut. Gacy sendiri menjadi badut Pogo di setiap acara dan pesta yang digelar orang-orang setempat. By the way, si Gacy ini juga aktif dalam Partai Demokrat. Pada Mei 1978, bahkan dia ini sempat berfoto berdua bersama ibu negara yang bernama Rosalynn Carter. Yang dimana Rosalynn Carter ini merupakan istri dari Jimmy Carter. Yang dimana Jimmy Carter ini merupakan presiden Amerika dari tahun 1977 sampai 1981. Di foto tersebut, Rosalynn ini berpose bersama dengan Gacy yang mengenakan pin berlambang S, yang menunjukkan bahwa orang tersebut sebenarnya telah mendapatkan izin khusus dari United States Secret Service. Foto tersebut bahkan ditandatangani oleh Rosalynn sendiri dengan bertuliskan, "To Johnny, best wishes, Rosalynn Carter." Yang sebenarnya hal ini akan membuat malu United States Secret Service di kemudian hari ketika si Gacy ini terbukti menjadi seorang pembunuh berantai. Kejahatan yang dilakukan oleh Gacy di sepanjang tahun 1972 sampai 1977 sebenarnya sempat lama nggak kebongkar gitu loh guys, karena kurang peka dan juga tanggapnya kepolisian mengenai laporan-laporan yang sebenarnya bisa untuk dikembangkan gitu loh. Sebenarnya sejak tahun 1972 sampai 1977 ada totalnya 3 laporan kehilangan orang yang bisa dikembangkan ke Gacy. Tapi nggak tahu kenapa para polisi ini nggak ngusut mengenai kasus tersebut. Hingga pada suatu ketika, ada seorang ibu-ibu yang melaporkan kejadian atas kehilangan anaknya. Dia mengatakan bahwa sebelum anaknya menghilang ini, anak ini mengatakan atau berpamit kepada ibunya dan mengatakan ingin mendatangi si Gacy untuk menanyakan perihal pekerjaan. Waktu itu polisi pun mulai melihat rekam jejaknya si Gacy ini, dan mulai saat itulah si polisi ini mulai mengawasi si Gacy ini. Hingga pada akhirnya, si Gacy ini mengundang para polisi untuk minum kopi di rumahnya. Dan setibanya para polisi mendatangi rumahnya ini,
Mereka ini sempat kaget karena mencium bau yang sangat busuk dan juga menyengat yang menusuk indera penciuman mereka. Polisi pun akhirnya menurunkan surat penggeledahan dan setelah digeledah-geledah rumah tersebut, dan akhirnya polisi menemukan 26 mayat anak laki-laki yang terkubur di bawah basement rumahnya, guys. Dan mayat-mayat itu semua merupakan mayat anak laki-laki dari usia sekitar 7-20 tahun ke sana, guys. Setelah menghadapi informasi bahwa saat itu ia menghadapi tuduhan, akhirnya si Gacy ini mengakui semuanya. Si Gacy mengaku bahwa dia sebenarnya sudah membunuh antara 25-30-an anak laki-laki dan dimulai pada tahun 1972. Gacy mengaku bahwa ia mengambil anak laki-laki yang lari dari rumahnya, rumah gigolo, atau dari jalanan dan membawa mereka pulang. Nah, cara si Gacy ini membawa mereka pulang ini sebenarnya beragam juga, guys. Ada juga saatnya ia mengiming-imingi sebuah pekerjaan untuk bekerja di perusahaan konstruksinya. Bahkan ada juga yang diseret paksa untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah sampai di rumah, si Gacy ini langsung mengikat kedua tangan korban dan menyumpal mulut korban dengan kain untuk mencegah para korban tersebut berteriak. Setelah itu, si Gacy mulai mencekik leher korban sembari melakukan kegiatan seksual terhadap korbannya, guys. Pada tanggal 6 Februari 1988, sidang Gacy dimulai di Chicago. Selama di persidangan, dia mengaku bahwa dia ini tidak bersalah karena menganggap dirinya ini tidak waras. Bahkan pernah di salah satu persidangan, dia mengatakan sembari bercanda bahwa satu-satunya kesalahannya adalah membuat pemakaman tanpa izin. Pada tanggal 10 Mei 1994 tepatnya, hukuman mati Gacy ini dilakukan di Stateville Correctional Center di Crest Hill dengan cara menggunakan suntik mati. Menurut laporan, Gacy ini tetap nggak ngungkapin perasaan bersalahnya atas tindakan kejinya ini, guys. Dia juga mengatakan kepada pengacaranya bahwa sebenarnya tidak ada gunanya untuk menghukum mati dia, karena walaupun dia mati, tidak akan membawa siapapun untuk hidup kembali. Dan yang paling parah adalah ketika si Gacy ini dikirim ke ruang eksekusi, dia mengatakan kepada petugas LP-nya yang berbunyi "Kiss my ass" merupakan kalimat terakhir yang ia lontarkan sebelum kematiannya. Aku kayak nggak ngerti sama jalan pikirannya. Cuma ya udahlah, aku juga nggak pengen mengerti bagaimana jalan pikirannya. Dan itulah tadi kisah mengenai badut pembunuh. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Apakah menurut kalian perlakuannya si Gacy ini merupakan bawaan lahir? Apakah akibat dari kekerasan fisik dan emosional yang pernah diderita atau yang pernah dilakukan oleh ayahnya ketika si Gacy ini masih kecil? Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini, dan aku mengingatkan lagi kepada kalian untuk jangan lupa klik subscribe, jangan lupa untuk klik lonceng, dan juga jangan lupa untuk komennya kalau misalnya kalian ada saran-saran. Oke, guys, dan see you di next video. Bye-bye.